Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Lentera, selamat datang di podcast Crispy. Krema memberikan inspirasi. Perkenalkan, aku Alda Syafa atau boleh banget kalian panggil Ale atau Alda. Dan di sini hari ini di podcast ini aku bakal ngobrol-ngobrol santai sama kalian. Tapi sebelum itu, aku gak bakal ngobrol-ngobrol santai sendiri nih. Karena hari ini kita akan ditemenin sama salah satu seorang content creator, yaitu Kak Safiatul Azahra. Halo Sobat Lentera. Hai Kak Safia, Hai, gimana Alda. kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Alda gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Baik, kabarnya. Alhamdulillah. Nah, Kak Safia boleh dulu dong perkenalkan diri, mungkin ada beberapa teman yang belum tahu sama Kak Safia. Oke, halo Sobat Lentera. Perkenalkan, nama aku Safiatul Zahra. Teman-teman bisa banget manggil aku Zahra. Aku dari Ilmu Komunikasi Reguler Angkatan 2020. Dan hari ini berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama di Crispy. Dan untuk Sobat Lentera juga kita bakal ngomongin yang seru-seru ya hari ini ya. Kira-kira ngomongin apa aja tuh ya? Oke, Kak panggilannya Kak Safia atau Kak Zara Kak nih? Zara enaknya? aja. Kak Zara ya, Iya. oke. Kak Zara, kira-kira aku nih kan sering banget dengar kalau Kak Zara itu adalah seorang content creator. Nah, boleh nggak diceritain kenapa sih Kak Zara tuh akhirnya memilih menjadi seorang content creator? Oke, jadi awalnya aku jadi content creator itu 2 tahun lalu. Oh, 2 Pas tahun lalu. pas awal pandemi Oh. itu sebenarnya aku di TikTok itu cuman kenalin small business aku doang, kayak promosi, ngevideoin kayak gitu kan. Tapi ada satu momen di mana viewersnya tuh naik banget dan aku langsung ketagihan kan, kayaknya seru banget sih kalau dioptimalin kayak gitu kan. Gitu. Jadi akhirnya keterusan sampai sekarang. Jadi sekalian juga bangun personal branding aku gitu. Oh, jadi emang awalnya tuh bermula dari coba mempromosikan bisnis ya. Habis itu keterusan jadi sampai sekarang. Kalau ngomong-ngomong soal personal branding nih ya Kak, aku kan juga sering banget tuh dengar kata-kata personal branding. Ya, kalau sependek pengetahuan aku, personal branding itu kan kayak kita memasarkan diri kita gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih Kak definisi personal branding itu? Boleh nggak Kak dibantu jelasin ke teman-teman Sobat Lentera? Oke, jadi personal branding itu tentang gimana kita membuat atau membangun citra positif yang kita inginkan di mata masyarakat gitu. Jadi masyarakat ngenalin kita tuh yang seperti apa, kita bisa nunjukin tentang kepribadian kita, lifestyle, hobi, dan macam-macam banget kayak keahlian, prestasi kayak gitu. Itu personal branding. Oh gitu. Kalau menurut Kak Safia sendiri, kira-kira contoh apa sih yang paling sederhana yang itu berkaitan dengan personal branding? Oke, kayaknya personal branding tiap hari kita sering banget temuin, Alda, kayak gimana kita keseharian, kita pengen dikenal seperti orang yang kayak gimana gitu. Contohnya, aku misalkan aku pengen dikenal jadi orang yang rapih dan good looking. Kalau good looking itu bukan cuma tentang paras ya, tapi kayak gimana caranya kita bisa rapi, caranya kita biar bisa enak dipandang sama orang kan. Dan mungkin dari situ kita bisa pakai wewangian sebelum ke kampus, terus bisa dandan sedikit dan pakai baju yang rapi kayak gitu. Bahkan mungkin kalau misalkan kita pengen banget untuk dikenal kayak gitu, kita ke Indomaret aja bahkan pakai sepatu yang bagus kayak gitu kan. Itu demi kita pengen ngebangun personal branding kita. Gimana sih caranya supaya masyarakat itu, orang-orang atau teman-teman menilai kita sebagai, oh ini adalah orang dia terkenal dengan orang yang rapih kayak gitu. Jadi personal branding tuh kayak ciri khas dari seseorang gitu ya Kak? Iya benar, dan kalau di zaman sekarang mungkin terkenalnya personal branding itulah sosial media ya. Kayaknya aku rasa semenjak pandemi ini sosial media itu banyak banget digunakan kan. Kita waktu itu di rumah terus kan, jadi informasi ada di HP, ada di internet kan. Dan dari situ banyak banget ngerasa juga nggak sih kayak content creator mulainya dari semenjak pandemi, dari TikTok, Instagram gitu kan. Nah itu kan gimana mereka membangun personal branding mereka kan, apa yang mereka tunjukin, apa ciri khas mereka. Ada selebgram yang terkenal dari makeupnya, dari outfitnya gitu kan. Nah jadi kita tinggal mencari khasnya tuh apa sih gitu dari kitanya gitu, yang bikin beda kita sama orang lain gitu. Oke, kalau tadi kita udah bahas tentang definisi personal branding kan Kak, yang artinya adalah bagaimana seseorang itu menunjukkan ciri khas dari dalam dirinya gitu, seperti cara dia berpakaian atau berpenampilan atau mungkin dari kepribadiannya gitu. Nah, menurut Kak Safia, apakah personal branding itu penting? Dan kalau misalnya emang penting, kenapa sih personal branding itu harus menjadi penting? Oke, menurut aku personal branding di zaman sekarang ini udah terbilang penting sih.
karena zaman sekarang kita banyak nemuin konten creator kayak yang tadi aku sebutkan, dan banyak banget sekarang yang udah ikutan magang misalkan dan ikutan exchange. Nah, itu berarti tanda bahwa siswa dan mahasiswa Indonesia udah melek sama personal branding yang mereka punya gitu kan. Gimana caranya mereka nunjukin ke perusahaan kalau mereka itu punya kredibilitas yang pas untuk masuk ke perusahaan. Gimana caranya buat CV yang bagus, itu kan termasuk personal branding kan. Dan menurut aku ini penting karena untuk di sosial media ya, karena mungkin aku di ranah content creator, dan di content creator tuh sekarang banyak banget kayak bahkan yang selebgram yang nunjukin outfitnya aja itu ada banyak banget kan di TikTok, Instagram. Bener. Nah, tapi bagian challenge-nya itu di mana gimana caranya kita punya keunikan yang beda dari yang lain gitu. Misalkan cara editingnya atau cara voice over-nya seperti apa gitu kan. Jadi mungkin emang banyak banget orang yang udah menunjukkan personal branding mereka, tapi gimana caranya kita punya pembeda gitu sama mereka. Dan penting juga kenapa? Karena ini yang ngebuat orang-orang bisa kenal sama kita. Misalkan nih contohnya kayak dulu aku lagi suka banget gambar di iPad gitu kan. Kayak gambar-gambar lucu-lucu aja sih, sebenarnya kayak nggak bagus-bagus banget, kayak animasi doang gitu. Tapi ternyata ketika aku posting foto gambar-gambar aku di Instagram, ternyata lumayan banyak yang kayak minta digambarin untuk undangan pernikahan atau untuk foto-foto pribadi gitu, banyak banget. Dan aku ngerasa, oh ternyata ini termasuk portofolio ya gitu. Aku naruh ini tuh portofolio loh di Instagram tuh. Jadi ini personal branding itu jadi jalan pembuka kita untuk dapetin banyak kesempatan juga, dapat banyak opportunity gitu kan. Jadi orang-orang kenal sama kita, oh ini Zahra yang dulu bisa gambar nih, coba aja ke dia, siapa tahu dia buka open commission gitu kan. Gitu sih. Oh ya, dari situ orang-orang jadi tahu ya kayak oh ini orang jago gambar itu, kayaknya enak deh kalau minta gambarin ke dia, soalnya hasilnya bagus, lucu-lucu. Karena kita nunjukin gitu, kita nunjukin apa yang kita bisa di Instagram kita, di sosial media kita gitu. Jadi orang-orang tahu nih ada sosok yang bisa gambar gitu. Oke, kalau misalnya emang udah penting dan ya itu juga berdampak buat portofolio kita atau biar orang kenal sama kita, gimana sih Kak caranya kita itu mengenal potensi dalam diri kita dan personal branding apa yang bisa kita kembangkan? Gimana caranya kita mulai membangun dari awal personal branding kita? Nah itu gimana? Oke, langkah awalnya sih sebelum mulai personal branding penting banget untuk kenal sama diri sendiri dulu sih. Kayak aku rasa kayak kalau kita udah mulai bangun personal branding tanpa kita tahu kita ini sebenarnya sukanya apa atau kita ini cocoknya kontenin apa, itu kayaknya nggak bakal jalan karena kita belum kenal nih sama diri kita gitu kan. Tapi coba kita kenal dulu sama diri kita, kayak passion kita apa sebenarnya, apa yang mau kita tunjukin, apa yang kita pengen masyarakat itu, gimana pandangan masyarakat itu ke kita. Dan kita harus punya keunikan sih, karena tadi aku bilang kan banyak banget udah yang nunjukin personal branding mereka di sosial media. Kita harus ada pembedanya nih, apa gitu yang buat orang-orang tahu ini salah satu, oh ini mungkin dokter ada banyak ya sekarang yang jadi kayak educator gitu kan di TikTok, di Instagram, tapi ada salah satu dokter yang aku favoritin, namanya Dokter Jessica kalau nggak salah. Itu dia sering banget ngasih edukasi di Instagram dan dia kaitin sama hal-hal yang relevan dan lagi kekinian, dan itu jadi bikin kita makin tertarik gitu untuk tahu edukasi-edukasi gitu sih. Itu pembedanya. Dan setelah itu kita harus tahu value kita apa. Dan jangan pencitraan gitu. Kenapa? Soalnya kayak kalau misalnya kita kayak menunjukkan value yang bukan diri kita, yang bukan emang value kita, itu pasti bakal dipandang nggak enak sama orang, karena kita juga ngejalannya juga nggak bakal enak kan. Karena kayak misalkan aku orangnya, aku bilang ke sosial media kalau aku suka matematika gitu, aku jago banget, aku dulu rajin gitu kan di SMA. Tapi ternyata itu tuh enggak sebenarnya. Nah itu kan juga bisa jadi kebohongan publik juga, dan itu juga jadi pencitraan kan. Dan menurut aku kita jalani apa yang sesuai sama diri kita, sama value kita, dan be yourself aja sih gitu. Berarti emang personal branding tuh murni apa yang harus ada di dalam diri kita dulu. Iya, benar banget. Kalau misalnya kita mengembangkan personal branding yang ternyata itu tidak sesuai dengan kita, itu berarti bukan sebuah personal branding dong jatuhnya. Sebuah personal branding tapi mungkin yang enggak sesuai sama value kita gitu. Orang-orang juga mungkin ketika mereka melihat kita di sosial media seperti apa, ternyata yang di aslinya tidak seperti itu. Orang-orang mungkin bakal mempertanyakan
kredibilitas kita kan, Iya, ya kan kayak dia ternyata nggak bagus nih ngomongin tentang Hmm. ini karena di aslinya dia tidak seperti ini gitu. Nah makanya aku bilang kita harus sesuai sama value kita sih. Iya, karena kelihatan juga ya bedanya kalau misalnya itu kayak dia ngelakuin terpaksa atau emang Atau itu emang dirinya iya sendiri kayak bener gitu. banget. Kita juga lebih enjoy kan Iya, ngejalaninnya. Untuk Kak Safia sendiri ini selama membangun personal branding kakak, kira-kira tantangan apa aja sih yang pernah kakak lewatin dalam membangun personal branding itu? Oke, ngebangun personal branding tuh pasti butuh nyali yang kuat sih sebenarnya. Oh, Apalagi iya. di sosial media gitu kan. Mungkin kalau misalnya kita keseharian kita akan ketemu sama orang yang emang kita kenal gitu kan, yang sehari-hari ketemu sama kita. Tapi kalau di sosial media semua orang tuh bisa ngunjungi laman kita kan. Iya sih. Dan pasti ada rasa takut buat mulai gitu. Takut buat mulai sesuatu, ini kan sesuatu yang baru kan. Takut buat mulai dan takut untuk dicaci atau diomongin kayak ih dia ngapain sih kayak gini, kayak dia mau jadi selebgram ya gitu kan. Pasti ada, walaupun kita sebenarnya positif untuk ngejalanin itu, pasti ada kayak bisikan-bisikan ketakutan gitu. Tapi menurut aku itu wajar banget karena ini sesuatu hal yang baru kan. Kita juga percaya aja sama diri kita. Berarti kalau misalkan mereka notice, mereka melihat kita ada perbedaan gitu di Instagram, itu berarti kita di-notice kan, ada perubahan di diri kita, kayak gitu sih. Dan apalagi ya tantangannya itu konsistensi. Karena personal branding kalau nggak konsisten itu nggak bakal jalan, karena nggak bakal kebentuk. Iya, nggak bakal kebentuk karena kalau misalkan kita udah nunjukin personal branding kita yang ramah dan yang aktif gitu, tapi di tengah-tengah perjalanan kita udah nggak aktif lagi, jadi orang-orang udah pada ninggalin juga, udah pada lupa sama kita kayak gitu. Oke, ketakutan ya tadi berarti Kak. Emang aku juga pernah dengar dari beberapa orang itu kalau misalnya banyak banget dari kita tuh yang sebenarnya tuh pengen memulai untuk membuat sebuah karya atau memulai membangun personal branding, tapi mereka tuh takut gitu loh. Ya karena dari ketakutan itu ya udah jadi nggak jadi mulai-mulai kan, dan nggak bakal jalan juga, nggak bakal kebentuk juga personal brandingnya itu. Kataku selagi ini hal yang positif dan gak ngerugin banyak orang, dilanjutin aja, dijalanin aja gitu, jangan takut gitu. Karena kita juga di era digital ini kan kita mengoptimalkan hal-hal kayak semacam sosial media dan internet kan. Sayang banget kalau misalkan kita emang punya karya atau punya potensi tapi nggak kita tunjukin gitu. Setelah kita melewati tantangan-tantangan tadi Kak, kayak ketakutan, terus konsisten untuk terus membangun personal branding. Nah, apakah seseorang itu dia hanya bisa berfokus pada satu ciri khas saja, satu personal branding saja, atau seseorang tuh bisa punya personal branding yang bermacam-macam? Jadi kayak dia nggak cuman ciri khas di satu hal ini nih, tapi dia juga di sini juga dikenal sebagai seseorang yang apa kayak gitu. Menurut aku bisa bermacam-macam sih, karena mungkin kalau misalnya kita lihat ke diri kita sendiri, kita punya banyak hobi gitu kan. Kita juga punya banyak pekerjaan yang kita tekunin. Itu juga kan berarti emang banyak hal yang kita lakukan gitu. Nah itu juga bisa menunjukkan bahwa kita punya banyak value gitu kan, kita punya banyak nilai. Misalkan gak menutup kemungkinan, misalkan ketika ada orang yang emang dia jago gambar, dia cuma gambar doang, tapi ternyata dia juga punya kemampuan komunikasi yang bagus, dan akhirnya dia juga ngikut jadi pembicara di workshop, jadi pembicara di seminar kayak gitu sih. Gak menutup kemungkinan mereka punya banyak banyak value kayak gitu. Berarti emang personal branding tiap orang tuh nggak cuma berfokus pada satu hal aja ya. Kalau misalnya kita menggali lebih dalam lagi apa yang ada dalam diri kita, ya kita bisa melakukan segalanya dan bisa mengenalkan itu ke publik, dan sehingga publik tuh jadi tahu kayak oh ini orang tuh bisa melakukan ini dan segala macam. Benar. Dan yang penting harus konsisten sih, karena kita harus konsisten untuk nunjukin value kita yang mungkin ada empat itu aja, karena biasanya kalau di sosial media yang terkenal tuh 4 itu aja. Kalau di algoritma TikTok misalkan kayak kita keseringannya emang buat konten make up gitu, tapi ternyata pas kita buat konten edukasi dikit viewersnya itu. Kenapa? Karena emang algoritma kita tuh emang udah kebanyakan yang make up gitu. Jadi emang kataku konsistenin aja apa yang udah emang kita pengenin untuk ditunjukin di publik kayak gitu. Kak Zara, dari tadi kan kita udah ngobrol tuh gimana caranya untuk membentuk personal branding, itu ada namanya konsisten gitu kan Kak. Nah, kira-kira ada nggak faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat personal branding kita? Nah, faktor-faktor apa sih yang bisa bikin personal branding kita tuh jadi turun, bahkan bukannya meningkat tapi malah menurun?
Oke, tadi kayak aku udah sebutin di sebelumnya, kalau misalkan personal branding kita itu nggak sesuai sama value kita, karena itu emang lumayan fatal sih, karena kita nggak menunjukkan diri kita yang sebenarnya gitu kan, dan orang-orang juga menganggap kita nggak apa ya, nggak terpercaya untuk dipercayakan gitu kan, info-infonya gitu. Jadi makanya menurut aku just be yourself aja di sosial media maupun di keseharian kayak gitu, dan konsisten sama apa yang kita lakukan, konsisten untuk membangun personal brandingnya, selalu cari ide-ide dan brainstorming lah biar kita juga jadi apa ya, nge-reach banyak audiens kayak gitu sih. Oke gitu ya. Jadi emang konsisten tuh penting banget ya. Iya, penting sih. Kalau nggak konsisten nggak bakal kebentuk dan itu malah menurunkan personal branding yang udah kita bangun sebelumnya. Oke, kayaknya tadi kita udah masuk ke pertanyaan terakhir ya Kak. Mungkin bisa kita ringkas dulu nih, kita rangkum dulu apa aja ngobrol-ngobrol kita hari ini dari definisi personal branding. Jadi intinya personal branding itu adalah ciri khas dari diri kita sendiri yang ingin kita tonjolkan ke masyarakat agar orang-orang tuh tahu kalau kita tuh punya suatu hal yang dapat kita lakukan kayak gitu. Dan dari personal branding itu sendiri, hal yang paling penting untuk kita lakukan adalah konsisten ya Kak. Konsisten untuk terus berkarya dan menunjukkan, dan akhirnya itu yang dapat membangun personal branding kita. Dan kalau misalnya kita konsistennya tiba-tiba berhenti tengah jalan, itu justru menjadi faktor penghambat yang akan menghancurkan personal branding kita, bener ya Kak? Dan satu lagi, bagaimana caranya kita biar bisa membangun personal branding kita, yaitu adalah dengan mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Dan yang paling penting dari personal branding adalah kita menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jadi be yourself aja ya guys. Oke, mungkin cukup sekian ngobrol kita pada hari ini. Semoga cerita dari Kak Zahra tadi bisa memberikan motivasi dan inspirasi buat Sobat Lentera semuanya. Jalan-jalan tanpa kekasih, sampai jumpa dan terima kasih. Saya Alda Syafa. Dan aku Zahra. Sampai jumpa and see you!